Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Itik bercerita dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita tentang panti jompo yang ditulis oleh akun Twitter horor psikologis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Itik bercerita ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Itik bercerita. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Panti Jompo. Desi menatap bangunan panti jompo tua di depannya. Ket dinding yang mengelupas, jendela-jendela besar yang berdebu, dan suasana sunyi yang mencekam langsung menyapanya begitu ia melangkah ke dalam. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai perawat di panti tersebut, dan ia tidak bisa menyingkirkan perasaan tak nyaman yang merayap sejak ia melangkah masuk. "Selamat datang Desi," sambut Bu Mira, kepala perawat, dengan senyum tipis yang tampak dipaksakan. "Aku harap kamu bisa cepat menyesuaikan diri. Di sini suasananya memang agak berbeda." Desi mengangguk, meski dalam hatinya ada keraguan besar. "Berbeda bagaimana, Bu?" "Ah, kamu akan merasakannya sendiri. Panti ini sudah berdiri selama bertahun-tahun, dan banyak yang bilang tempat ini punya aura yang unik," jawab Bu Mira sambil meletakkan beberapa berkas di atas meja. "Aura unik?" Desi tertawa kecil, meski merasa bulu kuduknya sedikit meremang. "Maksud Ibu angker?" "Ya, anggap saja begitu," jawab Bu Mira setengah bercanda, meski nada suaranya mengisyaratkan lebih dari sekadar candaan. "Hati-hati dengan kamar nomor 17. Desi mengernyit, bingung. "Kenapa dengan kamar 17? Bu Mira tidak langsung menjawab, tapi ada jeda hening sebelum ia menjelaskan. Dulunya dihuni oleh seorang nenek, namanya Bu Siti. Ia meninggal di sana sendirian. Tidak ada keluarganya yang datang menjenguk sampai akhir hayatnya. Setelah itu, banyak yang bilang sering terdengar suara tangisan dari dalam kamar itu." Desi menelan ludah, merasakan ketidaknyamanan semakin menjalari tubuhnya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu. "Mungkin hanya cerita saja, Bu." Bu Mira menggelengkan kepala pelan. "Semoga memang begitu. Tapi hati-hati saja Desi. Kita semua sudah terbiasa dengan suasana di sini, tapi untuk orang baru sepertimu, mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Hari itu berlalu dengan lambat. Desi berkeliling, mengenal penghuni panti jompo satu persatu. Wajah-wajah tua dan letih menyambutnya, tapi tidak banyak dari mereka yang berbicara. Kebanyakan hanya duduk terdiam, menatap keluar jendela atau mengamati langit-langit dengan mata kosong. Setiap sudut panti terasa sunyi, hampir tidak ada suara selain langkah-langkah lembut perawat yang lalu lalang. Ada aura kesepian yang menyelimuti tempat ini, membuat Desi merasa seperti berada di tempat yang terpisah dari dunia luar. Malam harinya, Desi mencoba untuk tidur di kamar perawat yang disediakan. Namun, rasa gelisah terus menghantui pikirannya. Hanya suara angin di luar yang sesekali terdengar, membuat jendela-jendela tua berderit pelan. Saat tengah malam, Desi mendengar sesuatu. Awalnya samar, hampir seperti ilusi, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Suara isak tangis yang pelan, tetapi menusuk hati. Desi terbangun dan duduk di ranjang, memasang telinga. Suara itu terdengar dari koridor, semakin jelas dan menggelisahkan. Rasa takut mulai merayap, tapi Desi juga merasa penasaran. Ia bangkit dari tempat tidur dan perlahan membuka pintu kamarnya. Suara isak tangis itu masih terdengar, datang dari ujung koridor. Dengan langkah ragu, Desi mulai berjalan menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah udara di sekitar menjadi semakin tebal dan mencekik. Desi mengenali arah suara itu,
arah kamar nomor 17. Sampai di depan pintu kamar 17, Desi berhenti. Pintu kayu itu tertutup rapat, tapi tangisan yang berasal dari dalam terdengar semakin memilukan. Hatinya terasa sakit mendengarnya. Ada perasaan iba yang dalam, seperti merasakan kesedihan yang begitu besar. "Siapa di sana?" tanya Desi pelan, meski ia sendiri tak yakin apa yang ia harapkan sebagai jawaban. Tidak ada jawaban, hanya isakan yang terus berlanjut. Desi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu meraih gagang pintu. Tangannya bergetar saat ia membuka pintu itu perlahan. Kamar itu gelap, hanya ada ranjang tua di sudut ruangan dan jendela yang terbuka, membiarkan angin malam berhembus masuk, menggerakkan tirai dengan lembut. Tidak ada siapapun di sana. Desi melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menyusuri setiap sudut kamar. Tangisan itu berhenti begitu pintu terbuka, membuat suasana semakin mencekam. Ia menoleh ke arah jendela, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang tidak kasat mata sedang memperhatikannya. Udara terasa lebih dingin menusuk kulitnya, dan tiba-tiba ia merasa sangat sendirian. "Apakah Bu Siti?" Desi berbisik, meski suaranya hampir tidak terdengar. Tak ada balasan, hanya keheningan yang menyelimutinya. Desi berdiri diam selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan. Ia menutup pintu kamar 17 dengan hati-hati, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ketika ia kembali ke kamar perawat, pikiran Desi tidak bisa tenang. Bayangan kamar kosong itu dan suara tangisan yang memilukan terus menghantui benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi, mungkin angin yang membuat suara itu terdengar seperti tangisan. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu di kamar 17 yang lebih dari sekadar cerita kosong terus mengganggu pikirannya. Malam itu Desi sulit tidur. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Desi mulai terbiasa dengan rutinitasnya di panti jompo. Meski suasana di tempat itu selalu terasa sunyi dan agak mencekam, ia berusaha menyesuaikan diri. Setiap pagi, ia membantu para penghuni dengan penuh perhatian, mengantar makanan, memeriksa kesehatan mereka, dan terkadang duduk mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang seringkali dipenuhi rasa kehilangan. Namun, setiap malam bayang-bayang tangisan dari kamar nomor 17 terus menghantuinya. Suara isak tangis yang pelan tapi memilukan itu seakan selalu hadir di ujung malam, memenuhi udara dengan kesedihan yang mendalam. Desi tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat itu, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Suatu siang ketika sedang duduk di kantin bersama beberapa rekan kerjanya, Desi memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini menggantung di pikirannya. "Kenapa kalian semua menghindari bicara soal Bu Siti?" tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Wajahnya serius, namun suaranya terbungkus kehati-hatian. Rekan-rekan perawatnya langsung saling berpandangan. Ada keheningan yang canggung di antara mereka. Salah satu dari mereka, Nina, mencoba tersenyum namun tampak gugup. "Kenapa kamu tanya soal itu, Des?" "Aku terus mendengar suara tangisan dari kamar 17 setiap malam," jawab Desi dengan suara pelan namun tegas. "Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nina dan yang lain diam sejenak, seolah mereka sedang mempertimbangkan apakah harus memberitahu Desi atau tidak. Akhirnya, salah satu dari mereka, Rina, berbicara dengan nada rendah. "Bu Siti meninggal dengan hati yang hancur, Des. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya, tak satupun anak atau cucunya datang menjenguknya," jelas Rina dengan pandangan mata yang kosong. "Ia kesepian, sangat kesepian." Desi menggigit bibirnya, merasa simpati yang mendalam pada Bu Siti. Ia tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya hidup di usia senja, tanpa ditemani oleh orang yang dicintai. "Tapi kenapa kalian tidak mau membicarakannya?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Karena, setiap kali ada yang mencoba membahasnya, hal-hal aneh mulai terjadi," bisiknya, matanya melirik ke arah kamar nomor 17 yang terlihat samar dari kantin. "Kamu tahu,
seperti suara-suara, bayangan, dan tangisan itu. Desi merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi, bukan hanya ia yang mendengar tangisan itu. Apa ada yang pernah melihat sesuatu? Tanyanya penasaran. Rina menggeleng, lalu melanjutkan, tidak ada yang benar-benar melihat apa-apa. Tapi beberapa dari kami pernah merasa seolah-olah ada yang memanggil, atau bahkan menyentuh mereka saat mereka dekat dengan kamar itu. Desi mengerutkan dahi. Cerita itu hanya memperkuat rasa tidak nyamannya. Tapi di sisi lain, ia merasa ada misteri yang harus ia pahami. Malam berikutnya Desi kembali mendengar suara itu. Kali ini, tangisan itu terdengar lebih dekat, lebih nyata, seolah-olah roh yang merintih di dalam kamar 17 sedang berusaha keras untuk didengar. Isakan tangis yang begitu penuh dengan kesedihan, meresap dalam, seakan membawa penderitaan yang begitu lama tak terungkap. Desi tidak bisa mengabaikan perasaan kasihan yang mulai menggelayuti hatinya. Ia berbaring di tempat tidurnya, mencoba memejamkan mata, tapi suara itu semakin keras, semakin mendesak. Desi! Suara itu berbisik, lebih dari sekadar isakan tangis kini. Desi, tolong aku! Desi terlonjak bangun, tubuhnya gemetar. Mata membelalak saat ia menyadari bahwa suara itu tidak lagi terdengar seperti isak tangis biasa. Suara itu memanggil namanya. Bagaimana bisa? Bagaimana roh itu tahu namanya? Desi mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri, meski rasa takut perlahan melumpuhkan dirinya. Malam itu, Desi kembali mendengar suara tangisan itu. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih jelas. Seakan-akan roh Bu Siti semakin dekat, semakin mendesak untuk didengar. Desi, tolong aku. Suara itu kembali memanggil, dengan nada yang memohon dan putus asa. Desi memegang erat selimutnya, jantungnya berdegup kencang. Namun, ada sesuatu dalam suara itu yang menyentuh hatinya. Rasa takut dan iba bergulat dalam pikirannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Siapapun roh yang ada di kamar 17, ia pasti terjebak dalam kesepian yang menyakitkan. Desi semakin gelisah setiap malamnya. Tangisan dari kamar nomor 17 terus mengganggu tidurnya, memanggil-manggil dari dalam kegelapan, dan kini suara itu semakin jelas terdengar sebagai permintaan tolong. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang sosok Bu Siti, wanita tua yang meninggal dalam kesepian, tanpa keluarganya di sisi. Suatu pagi, Desi memutuskan untuk berbicara dengan penghuni panti jompo yang lain, mencari petunjuk tentang kehidupan Bu Siti. Ia mendengar bahwa salah satu penghuni lama, Maktati, pernah berteman dekat dengan Bu Siti semasa hidupnya. Maka ia mendatangi kamar Maktati dengan harapan bisa mengungkap lebih banyak tentang masa lalu Bu Siti. Desi mengetuk pelan pintu kamar Maktati. Maktati, bolehkah saya masuk? Dari dalam terdengar suara nenek tua yang lembut namun jelas. Masuk saja nak Desi. Desi membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam, Maktati sedang duduk di kursinya, terlihat tenang namun lelah oleh usia. Matanya yang keriput memperhatikan Desi dengan ramah, meskipun ada kesedihan dalam tatapannya. Ada apa nak Desi? Kamu terlihat gelisah? Tanya Maktati, nada suaranya penuh perhatian. Desi duduk di sebelahnya, meremas tangannya dengan gugup. Maktati, saya ingin tahu lebih banyak tentang Bu Siti. Saya dengar dari beberapa orang bahwa Maktati mengenalnya semasa hidupnya. Benarkah? Mata Maktati tampak berubah, wajahnya mengeras sejenak sebelum ia menarik napas panjang. Bu Siti, ya, aku mengenalnya dengan baik. Dia adalah teman yang baik dan wanita yang sangat penyayang. Desi mengangguk, lalu bertanya dengan hati-hati, apa yang sebenarnya terjadi padanya Mak? Mengapa anak-anaknya tidak pernah datang menjenguk? Maktati diam sejenak, memandangi jendela yang terbuka lebar, membiarkan angin sore masuk ke dalam kamar. Bu Siti membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang besar nak Desi. Ia mengorbankan segala yang ia miliki untuk mereka, demi memastikan mereka bisa hidup lebih baik. Tapi sayangnya,
Setelah mereka tumbuh dewasa dan punya kehidupan sendiri, mereka lupa pada ibu mereka. Desi merasa hatinya tenggelam dalam kesedihan mendengar kata-kata itu. Lupa? Bagaimana mungkin mereka melupakan ibu yang membesarkan mereka? Maktati menghela napas panjang. Dunia ini penuh dengan kesibukan, nak. Kadang, manusia terlalu sibuk mengejar mimpi dan ambisi mereka, sampai lupa pada asal-usul mereka. Bu Siti sering duduk di teras depan panti jompo, menunggu anak-anaknya datang menjenguk. Setiap hari ia berharap ada yang akan mengetuk pintu dan memeluknya, tapi tak satu pun dari mereka yang datang. Desi terdiam, membayangkan sosok Bu Siti duduk sendirian di teras, menunggu tanpa henti. "Apa Bu Siti pernah berbicara tentang perasaannya, Mak?" tanya Desi dengan suara lirih. Maktati mengangguk pelan. "Dia sering bercerita padaku. Katanya, dia hanya ingin sekali lagi melihat wajah anak-anaknya sebelum meninggal. Tapi hari demi hari berlalu, dan harapan itu perlahan padam. Sampai akhirnya, Bu Siti jatuh sakit dan pergi dengan hati yang penuh kesedihan." Desi merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Ada kepedihan yang tak terkatakan dalam cerita itu. "Apakah dia meninggal sendirian, Mak?" "Ya," jawab Maktati dengan nada yang berat. "Tak ada satupun dari keluarganya yang datang." Hingga napas terakhirnya, Bu Siti masih berharap mereka akan muncul. Tapi dia pergi dalam kesendirian. Desi menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Itu sangat menyedihkan." Maktati mengangguk. "Ya nak Desi, itulah hidup. Tak semua orang mendapatkan akhir yang mereka harapkan. Kadang kita berjuang begitu keras untuk orang yang kita cintai, tapi pada akhirnya, kita hanya bisa berharap mereka ingat." Desi merasa beban di dadanya semakin berat. Tangisan yang ia dengar setiap malam kini terasa lebih memilukan, karena ia tahu itu bukan sekadar tangisan roh, tapi tangisan dari jiwa yang terlupakan dan terbuang. Malam itu tangisan dari kamar nomor 17 kembali terdengar. Namun kali ini, Desi mendengar sesuatu yang berbeda, suara lain yang lebih jelas di balik isak tangis itu. Suara yang lemah nyaris tak terdengar, tapi Desi bisa mendengarnya dengan sangat jelas. "Anak-anakku, kenapa kalian meninggalkanku?" Suara itu terdengar seperti rintihan seorang ibu yang patah hati. Desi duduk di tempat tidurnya dengan tubuh gemetar. Tangannya menggenggam erat selimut, tapi bukan ketakutan yang kini ia rasakan, melainkan kesedihan yang begitu mendalam. Bayangan Bu Siti duduk sendirian di teras panti jompo, menunggu tanpa henti terus berputar di kepalanya. Perasaan iba dan simpati membanjiri hatinya. Ia tahu, suara itu adalah panggilan dari roh Bu Siti, yang masih merindukan anak-anaknya. Desi tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan penderitaan ini, tapi ia bertekad untuk mencari jawabannya. Keesokan harinya, Desi kembali menemui Maktati, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. "Maktati," katanya dengan suara serius, "saya mendengar suara Bu Siti tadi malam. Dia memanggil anak-anaknya. Saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Saya harus melakukan sesuatu." Maktati menatap Desi dengan tatapan yang dalam, seolah-olah memahami beban yang Desi rasakan. "Apa yang akan kamu lakukan, nak Desi?" tanyanya pelan. Desi menggeleng tampak ragu. "Saya tidak tahu, Mak. Tapi saya tidak bisa diam saja. Bu Siti, dia tidak pantas mengalami ini." Maktati tersenyum tipis. "Bu Siti memang wanita yang baik. Mungkin kamu adalah satu-satunya harapannya sekarang, nak Desi." Dengan tekad yang bulat, Desi berjanji dalam hatinya bahwa ia akan membantu Bu Siti apapun yang diperlukan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang sesekali bertiup di luar jendela, menciptakan suara gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Desi duduk di tepi tempat tidurnya, mendengarkan isak tangis dari kamar nomor 17 yang semakin memilukan. Tangisan itu terdengar begitu jelas, penuh kepedihan yang dalam, seolah-olah memanggil siapapun yang mendengarnya untuk datang dan menyaksikan penderitaan yang tak berkesudahan. Desi menghela napas panjang, merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan bersalah dan iba. Setiap malam,
Suara itu semakin menyentuh hatinya. Ia tahu, malam ini ia harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa mengabaikan ini lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan pelan-pelan keluar kamar. Ketika sampai di depan kamar nomor 17, Desi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada perasaan takut yang masih menyelimuti dirinya, namun ketakutan itu diimbangi oleh rasa sedih yang lebih besar. Dengan tangan gemetar ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu kamar itu. Menghela nafas sebentar, mencoba menenangkan dirinya. Saat pintu terbuka, Desi terkejut melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas ranjang yang biasanya kosong, kini terlihat sosok samar seorang nenek tua. Desi langsung tahu itu adalah Bu Siti. Wajahnya muram, dan matanya penuh dengan air mata yang mengalir deras. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela memperlihatkan setiap garis kesedihan di wajahnya. Dengan tubuh gemetar, Desi tetap berdiri di ambang pintu, tidak yakin apakah harus melangkah masuk atau tidak. "Bu Siti?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ia berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi, namun sosok itu tidak menghilang. Bu Siti dengan wajah penuh duka, menatap Desi dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya, suaranya terdengar serak dan lemah. "Kenapa mereka tidak pernah datang, Nak?" Pertanyaan itu menusuk hati Desi seperti pisau. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Air matanya tiba-tiba mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Aku tidak tahu, Bu." Desi berbisik, suaranya bergetar karena emosi. "Maafkan aku." Bu Siti hanya menundukkan kepalanya, tangisannya semakin menjadi-jadi. "Aku menunggu begitu lama. Setiap hari berharap mereka akan datang. Aku di sini, Bu," kata Desi, suaranya lembut namun penuh kasih. "Kamu tidak sendirian." Desi meraih tangan Bu Siti yang terkulai di atas ranjang, namun saat tangannya menyentuh kulit nenek itu, sebuah rasa dingin yang luar biasa merayap dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Dingin itu bukan sekadar dingin biasa, itu adalah dingin yang datang dari kematian. Desi terkejut namun ia tidak menarik tangannya. Ia tahu Bu Siti membutuhkan uluran tangan itu. Saat Desi menggenggam tangan Bu Siti, tiba-tiba bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul di hadapannya. Seperti film yang diputar ulang, Desi melihat hari-hari terakhir Bu Siti di panti jompo. Bu Siti duduk sendirian di teras, mengenakan selendang tua yang sering dipakainya, menatap jalan setapak di depan panti. Setiap kali ada suara mobil atau langkah kaki di kejauhan, wajah Bu Siti akan berseri-seri dengan harapan. Namun, begitu sadar bahwa yang datang bukanlah anak atau cucunya, senyumnya pudar dan matanya kembali dipenuhi kekecewaan. "Aku menunggu, mereka janji akan datang. Tapi mereka tidak pernah menepatinya," bisik Bu Siti, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, meskipun Desi mendengar setiap kata dengan jelas. "Hari-hari berlalu, aku semakin tua, dan mereka tidak peduli." Desi terisak. Ia bisa merasakan betapa hancurnya hati Bu Siti, bagaimana harapan yang berulang kali pupus telah membentuk luka batin yang begitu dalam, sehingga jiwanya tidak bisa pergi dengan tenang. "Bu, aku di sini. Aku tahu aku bukan keluargamu, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak dilupakan." Air mata Desi mengalir semakin deras, seiring dengan tangisan Bu Siti yang terus terdengar. "Tolong, maafkan mereka, Bu," Desi memohon, berharap bisa sedikit meringankan beban yang ditanggung oleh roh tua itu. "Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka terlalu terjebak dengan kehidupan mereka. Tapi aku yakin, di dalam hati mereka mencintaimu." Mata Bu Siti perlahan menatap Desi, seolah-olah ada secercah harapan yang kembali muncul. Namun kesedihan masih membayang di wajahnya. "Aku hanya ingin mereka mengingatku meski hanya sebentar," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Desi menggenggam tangan Bu Siti lebih erat. "Aku berjanji, Bu," katanya dengan suara yang mantap. "Aku akan memastikan mereka mengingatmu. Aku akan menghubungi mereka. Aku akan mencari tahu di mana mereka berada. Kamu tidak akan dilupakan." Bu Siti tidak berkata apa-apa lagi,
namun tangisannya mulai mereda. Suasana di kamar itu terasa lebih tenang, meski dinginnya kematian masih melingkupi. Desi tahu ini belum berakhir. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk membantu Bu Siti menemukan kedamaian. Hari itu Desi duduk di ruang istirahat panti jompo dengan pandangan penuh beban. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun hati kecilnya tetap merasa berat. Sejak pertemuannya dengan Bu Siti, ia terus berusaha mencari cara untuk menghubungi anak-anak Bu Siti. Setelah berhari-hari mencari informasi, akhirnya ia menemukan kontak salah satu anak Bu Siti yang tinggal di luar kota. Dengan penuh keberanian, Desi mengambil ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Suara di ujung telepon terdengar datar dan ragu-ragu. "Halo? Halo, apakah ini anak dari Ibu Siti? Saya Desi, perawat di panti jompo tempat beliau dulu tinggal," kata Desi, suaranya sedikit bergetar. "Ibu Siti." Suara di seberang telepon terdengar terkejut. Apa yang bisa saya bantu?" Desi menelan ludah, berusaha mengumpulkan kekuatan. "Saya minta maaf jika mengganggu, tapi saya pikir Anda perlu tahu. Ibu Siti telah meninggal beberapa waktu yang lalu, dan saya merasa ada yang belum terselesaikan. Ibu Siti seringkali menangis, ia merasa sangat kesepian. Saya rasa Anda perlu datang, memberikan penghormatan terakhir kepada beliau." Hening. Tidak ada respons untuk beberapa saat, hanya suara napas berat dari seberang telepon. Desi hampir berpikir panggilan itu terputus, sampai akhirnya suara laki-laki itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan dan penuh penyesalan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya meninggalkan ibu saya. Saya tidak pernah bermaksud." Suaranya terhenti, tenggelam dalam emosi yang begitu dalam. "Apakah saya bisa datang besok? Saya ingin melihat tempat di mana beliau menghabiskan hari-harinya." Desi menarik napas lega. "Tentu, kami akan menunggu." Keesokan harinya, seorang pria parubaya datang ke panti. Wajahnya pucat dan matanya tampak lelah. Desi menjemputnya di pintu masuk dan membimbingnya menuju kamar nomor 17. Sepanjang perjalanan, tidak ada kata yang diucapkan, hanya keheningan yang berat. Sesampainya di depan kamar, pria itu berhenti sejenak. Matanya menatap pintu kamar yang selama ini menjadi saksi bisu dari kesedihan ibunya. Ini kamar beliau?" tanyanya dengan suara serak. Desi mengangguk pelan. "Ya, ini kamar Bu Siti. Beliau selalu berharap Anda akan datang." Pria itu menghela napas panjang, lalu dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Ruangan itu sama seperti sebelumnya, kosong dan sunyi, hanya ditemani oleh ranjang tua dan perabotan sederhana. Tapi bagi pria itu, ruangan ini membawa beban yang lebih dari sekadar fisik. Ia berdiri di ambang pintu, air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku," ucapnya dengan suara pecah, seolah berbicara langsung kepada ibunya. "Aku tidak seharusnya meninggalkanmu. Aku terlalu sibuk dengan hidupku, dan aku melupakanmu. Maafkan aku, Bu." Desi berdiri di belakangnya, merasakan kepedihan yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengobati luka seperti ini, luka dari penyesalan yang terlambat disadari. Anak Bu Siti terus berdiri di sana, air matanya tak kunjung berhenti. Setiap tetesan air mata yang jatuh seolah menjadi penebusan atas tahun-tahun yang telah hilang begitu saja. Malam itu, Desi kembali mendengar suara tangisan dari kamar nomor 17. Kali ini, ia tahu ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dengan hati-hati, Desi melangkah ke dalam kamar itu. Di sana ia melihat Bu Siti lagi, duduk di atas ranjang yang sama. Namun kali ini, wajah Bu Siti tidak lagi penuh kesedihan. Ada senyum lembut di wajahnya, senyum yang membawa kedamaian. "Terima kasih nak," bisik Bu Siti dengan suara pelan namun penuh rasa syukur. "Kamu telah membantuku. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang." Desi mengangguk pelan, meskipun air matanya sudah mulai mengalir. "Aku senang bisa membantumu, Bu. Semoga kamu beristirahat dengan damai." Perlahan, tubuh Bu Siti mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin malam.
Desi bisa merasakan bahwa bersama dengan kepergiannya, hilang juga semua rasa sakit, kesedihan, dan penyesalan yang telah mengikat roh Bu Siti selama ini. Ruangan itu kini terasa lebih ringan, lebih damai, seolah-olah beban yang selama ini menggantung di udara telah lenyap. Tangisan itu berhenti, tapi keheningan yang datang setelahnya membawa kesedihan yang dalam. Desi duduk di tepi ranjang Bu Siti, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasakan kepergian Bu Siti sebagai kehilangan yang nyata, meskipun ia tahu ini adalah yang terbaik. Bu Siti akhirnya bisa tenang, tapi luka di hati Desi masih segar. Terutama ketika memikirkan betapa dalam kesedihan yang dialami Bu Siti selama hidupnya. Beberapa saat kemudian, anak Bu Siti masuk ke dalam kamar, wajahnya masih basah oleh air mata. "Dia sudah pergi ya?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Desi mengangguk. "Ya, dia sudah tenang sekarang." Pria itu duduk di kursi di dekat pintu, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku harap aku bisa memperbaiki semuanya lebih cepat. Aku harap aku punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal." Desi tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata tidak lagi diperlukan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, membiarkan air mata mereka berbicara untuk semua perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Malam itu, Desi berdiri di dekat jendela kamar menatap keluar. Angin malam yang dingin menyentuh wajahnya, membuatnya merinding. Ia menutup matanya sejenak, merasakan angin itu seolah menjadi salam perpisahan terakhir dari Bu Siti. Meskipun kesedihan masih menggantung di hatinya, ada sedikit kedamaian yang hadir. "Selamat tinggal Bu," bisiknya pelan, sebelum akhirnya membiarkan dirinya terlelap dalam perasaan kehilangan dan penghiburan yang datang bersamaan. Tamat. Pesan dari kisah ini adalah, dunia ini penuh dengan kesibukan, dan terkadang, manusia terlalu sibuk mengejar mimpi dan ambisi mereka, sampai lupa pada asal-usul mereka. Ya, mereka adalah orang tua kita, yang telah melahirkan kita, merawat kita dengan kasih sayang. Namun ketika kita dewasa kita terkadang melupakan mereka. Janganlah ada penyesalan di kemudian hari, selagi masih ada waktu, selagi orang tua kita masih ada, rawatlah mereka seperti mereka merawat kita dengan kasih sayang yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.